Baik, selamat sore untuk kita semua. Untuk teman-teman sekalian, selamat datang di perkuliahan kita untuk KEPAL di week 9 minggu ini. Sekarang kita mempelajari materi Introduction to Ethical Hacking and Penetration Testing. Kita belajar mandiri melalui menonton video materi yang telah dibagikan oleh Bang Alex. Dan dimohon untuk semua bisa mengaktifkan kameranya apabila nanti ada kendala jaringan bisa dibilang, dan juga apabila nanti di pertengahan materi sudah bisa mematikan kameranya. Untuk di awal ini sementara bisa mengaktifkan kameranya dulu. Baiklah, kita mulai dengan menonton materinya. Oh ya, dan slide materi juga sudah saya kirim di grup WA kita. Baiklah, kita mulai videonya. Apakah Semangat pagi. suaranya kedengaran? Dengaran ketua. Oke. Ya, kita mulai dengan menonton videonya. Semangat pagi. Video ini adalah bagian pertama dari 5 rangkaian video tentang Introduction to Ethical Hacking and Penetration Testing atau disingkat dengan EHPT. Sebelum kita lanjutkan slide berikutnya, coba Anda pikirkan apakah makna ethical hacking dan penetration testing dan apakah tujuan kita mempelajarinya. Tolong di pause dulu videonya selama 30-60 detik. Nah, setelah itu silakan dilanjutkan kembali. Oke, setelah 30 sampai 60 detik, saya asumsikan Anda sudah memiliki pemikiran atau hasil pemikiran tentang makna dan tujuan dari ethical hacking dan penetration testing atau EHPT ini. Nah, ada dua kemungkinan yang merupakan hasil dari pemikiran Anda. Yang pertama, dari sisi yang negatif, itu Anda akan fokus ke hacking dan penetration. Anda akan berpikir bahwa setelah mempelajari kuliah EHPT ini, Anda akan mampu melakukan hacking dan mengambil data dari server orang lain tanpa izin atau mencuri data nomor kredit card, data kredit card seseorang, dan Anda bisa menggunakan data kredit card tersebut untuk belanja online atau hal-hal negatif lainnya. Dan juga Anda mungkin berpikir sebagai mahasiswa Anda mampu atau bisa nanti mengubah nilai Anda menjadi A semua sehingga IPK Anda bisa menjadi IPK yang paling tinggi. Nah, itu hal-hal negatif yang mungkin merupakan hasil dari pemikiran Anda. Dan kalau dilihat dari sisi yang positifnya, maka Anda akan fokus ke ethical dan testingnya, bahwa ethical hacking dan penetration testing ini akan fokus ke ethical dan testing. Ethical di sini adalah terkait dengan etika yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti namanya etika berpakaian, etika makan, etika bertamu ke rumah orang lain. Contohnya ketika Anda datang ke rumah orang, sebelum Anda masuk ke rumah orang, tentu Anda akan ketuk pintu dulu, izin dulu untuk masuk. Dan kemudian setelah masuk, berbicara dan pulang, Anda juga permisi untuk pulang. Nah, terkait dengan hacking dan penetration testing ini, tentu ada etikanya. Jadi ketika kalian atau Anda ingin melakukan testing atau hacking, Anda harus mendapatkan izin dulu dari yang punya, dari pemilik dari server atau pemilik dari jaringan yang akan Anda hacking. Nah, yang paling utama adalah izin dulu. Etika yang pertama adalah izin dulu. Tanpa izin, Anda tidak diperkenankan, tidak boleh melakukan hacking atau mencoba memasuki jaringan seseorang atau server seseorang tanpa izin. Itu ada undang-undangnya dan bisa terkena sanksi pidana.
Di Indonesia ada undang-undang ITE, di berbagai negara itu ada undang-undangnya. Nah, tujuan utamanya adalah testing sebenarnya, testing apakah sebuah jaringan atau server seseorang cukup kuat untuk menahan serangan dari namanya black hacker gitu ya, black hat hacker. Nah, apa yang maksudnya black hat hacker nanti kita akan lihat. Jadi intinya orang-orang yang bermaksud jahat, apakah sistem tersebut cukup kuat untuk diserang. Nah, tujuannya juga lainnya adalah mengetahui bahwa sistem tersebut apa kelemahan-kelemahan dari sistem tersebut. Nah, itu tujuan dari etika hacking apa yang testing. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah outline dari kuliah Introduction to EHPT ini. Ada 6 bagian, yaitu Information Security, Overview, Information Security Threats and Attack Vectors, kemudian Hacking Concept, Types and Phases, kemudian Ethical Hacking, Concept and Scope, kemudian Information Security Controls, dan kemudian Information Security Laws and Standards. Kita akan lihat masing-masing di slide saya selanjutnya. Dan di video pertama ini saya akan fokus ke Information Security Overview. Ya, ini adalah data atau hal-hal yang mungkin terjadi di internet selama 60 detik. Data ini diperoleh tahun 2019. Seperti kita lihat di sini, dalam 1 menit, dalam 60 detik, itu banyak hal yang bisa terjadi di internet. Contohnya di Google itu bisa ada 3,8 million atau 3,8 juta searching. Di Facebook itu bisa ada 1 juta login. Kemudian di YouTube ada 4,5 juta video yang ditonton. Di Instagram ada scrolling Instagram 347.222 dan seterusnya yang bisa Anda lihat di sini. Nah, dengan begitu banyaknya akses atau aktivitas di internet ini, maka kemungkinan terjadinya data breach juga besar. Dan terbukti ketika pada tahun 2014, data records dari 145 juta user itu terkompromise atau bisa diambil oleh pihak yang tidak punya otoritas atau tidak bukan pihak yang berwenang, atau kita sebutlah dengan hacker gitu. Hacker mendapatkan informasi 145 juta data ini menggunakan kredensial dari employee. Jadi ada pegawai dari eBay yang careless gitu ya, ceroboh, sehingga hacker bisa memperoleh username dan passwordnya. Sehingga dari situ hacker bisa mendapatkan data lebih banyak user-user yang ada di eBay. Kemudian juga di Google Play itu juga pernah terjadi hacking yang dilakukan oleh hacker dari Turki kalau saya tidak salah. Jadi dia mengupload aplikasi ke Google Play, dan kemudian dengan uploadnya aplikasi tersebut ke Google Play, maka pada saat itu Google Play menjadi down. Ini terjadi 2 kali malah, yang mencegah terjadinya download dan upload ke Google Play. Kemudian ada sebuah perusahaan juga di Amerika yang bernama Home Depot. Nah, itu juga data kredit card dan debit card dari kliennya itu sebanyak 56 juta data itu dicuri, stolen. Ini diserang menggunakan malware, sehingga data atau station untuk jual beli transaksi itu bisa terkena virus atau malware ini, dan datanya bisa dikirimkan ke hacker. Kemudian JP Morgan Chase itu juga terjadi
serangan terhadap web aplikasinya, sehingga data 76 juta customer-nya itu bisa diambil oleh hacker. Oke, ini adalah grafik atau data secara keseluruhan di tahun 2014, mulai dari Januari sampai Desember, hal yang terjadi atau breach yang terjadi di internet. Ya, ini bisa dilihat sendiri data-datanya. Kemudian ini data yang diambil tahun 2018, semester pertama dari 2018 atau first half. Itu dapat kita lihat di sini ada data records yang terkompromis atau diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Itu sebanyak 4,5 miliar. Ini ada data-data rincinya seperti ini, bisa nanti Anda baca dan lihat sendiri. Oke, nah kemudian untuk melihat pentingnya kita melakukan ethical hacking dan penetration testing. Nah, Gary McGraw sudah membuat skema untuk secure SDLC, Secure Software Development Lifecycle. Dan kita lihat di sini ada tahapan, jadi yang berwarna ungu atau biru. Nah, ini adalah rangkaian software development lifecycle, dimulai dari requirements dan use case, kemudian ada design, kemudian ada test plans dan coding, kemudian menghasilkan tes, dievaluasi, kemudian menghasilkan feedback. Nah, ini rangkaian SDLC yang normal. Kemudian Gary McGraw membuat sebuah guidelines atau panduan atau rules seperti yang di sini yang berwarna pink. Itu adalah ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan di setiap tahapan dari SDLC ini. Prinsip-prinsip di bagian requirement dan use cases, kemudian ada prinsip di test plans, membuat test plans, kemudian ada prinsip di design, kemudian ada guidelines untuk melakukan setiap tahapan dari SDLC, kemudian ada attack patterns, pola serangan yang mungkin terjadi di setiap tahapan SDLC, kemudian rules yang harus diterapkan pada saat coding, kemudian kemungkinan weakness, kelemahan atau vulnerabilities yang mungkin terjadi, kemudian exploits. Nah, ini udah ada standarnya atau patokan-patokannya atau panduannya. Dan kemudian Gary McGraw membuat tahapan-tahapannya secure-nya untuk mengamankan SDLC tersebut dengan bagian-bagian yang berwarna biru seperti seperti di sini ada abuse case, ada security requirements, ada risk analysis. Di setiap pada SDLC tadi ditambahkan fungsi-fungsi abuse cases. Jadi kalau kita menggunakan secure SDLC, di tahapan pembuat requirements, kita harus juga membuatkan abuse cases-nya. Kemungkinan terjadinya abuses atau kemungkinan data hilang atau tidak berfungsi sebagai mestinya. Jadi fungsi-fungsi yang software yang nanti tidak fungsi sebagai mestinya, nah itu dibuatkan abuse cases-nya. Kemudian ada security requirements untuk mengamankan software tersebut, apa yang menjadi requirement, kebutuhannya sesuai dengan user tentunya. Dari sampai level apa atau seberapa aman atau seberapa secure software-nya nanti. Itu tentu sesuaikan dengan kebutuhan dari users. Jadi di sini kita lihat ada risk analysis, ada external review, di review, kemudian ada risk based security test, kemudian ada static analysis, kemudian ada risk, dan di sini kita lihat ada penetration testing. Nah, inilah merupakan bagian dari ethical hacking dan penetration testing.
Jadi kita lihat di sini penting sekali untuk melakukan penetration testing untuk menguji kekuatan dari sistem atau aplikasi yang digunakan di jaringan maupun di internet. Oke, nah untuk memahami EHPT perlu kita pahami juga terminologi yang digunakan di EHPT. Pertama, terminologi pertama adalah hack value. Hack value ini adalah bicara tentang apakah sesuatu cukup bermanfaat untuk atau cukup berharga untuk dilakukan hacking gitu. Nah, ini menjadi nilai dari masing-masing hackers. Kemudian vulnerability itu ada kelemahan dari sistem. Jadi apakah sistem tersebut memiliki kelemahan atau adanya kesalahan dalam desain dan implementasinya yang nantinya bisa tentunya mudah untuk diserang. Kemudian exploit itu adalah sebuah tindakan yang memanfaatkan vulnerability tadi untuk masuk ke sistem seseorang, sistem jaringan atau sistem server atau IT system lah, sebuah perusahaan atau seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah payload. Nah, payload ini adalah terminologi yang digunakan yang berarti bahwa bagian dari code untuk exploit. Ketika melakukan exploit ada bagian dari exploit tersebut, dari code exploit tersebut yang disebut dengan payload, yaitu merupakan data atau instruksi-instruksi yang akan dieksekusi untuk melakukan aksi dari yang diinginkan oleh si penyerang, si attacker. Contohnya, apakah aksinya untuk mendestroy, menghapus data di sebuah server, atau membuat backdoors, atau melakukan hijacking komputer, melakukan enkripsi, dan lain-lainnya. Itu berada di payloadnya. Jadi payload ini konten dari exploit. Jadi ada exploit, itu ada beberapa bagian dari code-nya. Jadi ada yang untuk masuk, kemudian menempatkan payload-nya itu di dalam sistem seseorang, dan ketika payload itu dieksekusi, maka terjadilah aksi yang diinginkan oleh si penyerang. Oke. Nah, terminologi berikutnya adalah zero day attack. Zero day attack ini adalah yang sesuai dengan namanya zero day, hari ke-0. Serangan hari ke-0, bahwa serangan ini akan dilakukan sebelum adanya patch, atau sebelum diketahui adanya kelemahan atau vulnerability dari sebuah aplikasi atau sebuah sistem IT system dari sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Jadi ketika aplikasi dibangun, aplikasi dijalankan, digunakan oleh pengguna sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, sebelum terjadi mereka atau diketahui adanya kelemahan, si attacker sudah mampu memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan exploit sehingga bisa masuk ke sistem dan melakukan apa yang diinginkan oleh si attacker. Nah, ini disebut dengan zero day attack karena si developer maupun yang mempunyai sistem tersebut, aplikasi tersebut, tidak tahu bahwa terjadi adanya vulnerability dan belum sempat untuk di-patching. Khususnya contohnya adalah di aplikasi Windows operating system, itu seringkali kan banyak ada patching, update untuk menutup kelemahan dari operating system Windows. Nah, ketika patchingnya belum tersedia dan si attacker atau hacker berhasil memanfaatkan celah tersebut atau kelemahan tersebut untuk melakukan sesuatu, maka disitulah yang disebut dengan zero day attack.
Kemudian ada yang dimaksud terminologi berikutnya ada daisy chaining. Daisy chaining inilah ketika si attacker mampu melakukan menembus atau menguasai sebuah komputer, termasuk sebuah komputer tanpa izin tentunya, dan masuk ke sebuah jaringan. Nah, kemudian dari komputer tersebut dia akan menggunakan komputer tersebut untuk masuk lebih dalam lagi untuk menguasai komputer lainnya atau server lainnya atau masuk ke jaringan lainnya. Nah, itu disebut dengan daisy chaining. Kemudian ada terminologi yang disebut dengan doxing. Doxing itu adalah ketika attacker berhasil memperoleh data privat dari seseorang atau data personal dari seseorang, dan kemudian data tersebut dikumpulkan dan ditempatkan di server publik atau di sosial media. Jadi itu disebut dengan doxing. Kemudian terminologi berikutnya adalah bot, robot gitu ya. Itu aplikasi atau software yang dapat dikontrol secara remote untuk dieksekusi secara remote atau berdasarkan otomatis berdasarkan waktu atau berdasarkan dieksekusi di-trigger oleh hal-hal lainnya. Disebut dengan predefined task. Oke, kemudian itu tadi terminologi dari apa yang hal yang terkait dengan EHPT. Kemudian ini adalah elements of information security. Ya, jadi ini bisa juga disebut dengan terminologi atau komponen-komponen dalam information security. Bahwa sistem security atau keamanan informasi itu harus mampu menyediakan hal-hal berikut. Pertama adalah confidentiality, bahwa sistem information security itu harus bisa menjamin bahwa aksesibel hanya untuk orang-orang yang berwenang. Jadi orang yang tidak berwenang itu tidak bisa mengakses sistem atau bahkan data. Jadi kalau di FBI itu ada data FBI konfidensial, maka yang boleh membaca dokumen tersebut adalah orang-orang FBI saja. Di luar FBI tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi confidentiality ini terkait dengan siapa saja yang berhak untuk melihat. Hanya orang-orang tersebut saja yang diperkenankan untuk melihat, yang lain tidak boleh. Kemudian integrity adalah terkait dengan sama dengan integritas seseorang, bahwa orang tersebut mengatakan apa yang dilakukan, melakukan apa yang dikatakan, atau tidak berbohong gitu ya. Nah, jadi integrity inilah trustworthiness atau tingkat kepercayaan dari data atau resources dalam hal mencegah improper changes atau perubahan-perubahan tidak proper, tidak layak, atau tidak memiliki otorisasi. Jadi integrity maksudnya adalah data tersebut tidak pernah diubah tanpa sepengetahuan dari yang punya, atau tidak boleh diubah oleh orang lain yang tidak berwenang. Jadi ketika data dikirimkan di jaringan itu tidak mengalami perubahan. Nah, itu berarti terkait dengan integritas. Kemudian availability adalah terkait dengan accessible, bahwa ketika dibutuhkan bisa diakses oleh orang-orang atau pengguna yang berwenang. Kemudian authenticity, keaslian, genuine gitu ya, bahwa data yang dikirimkan itu benar dari orang yang pengirim yang benar gitu, bukan dipalsukan, ada fake pengirim gitu ya, yang menyamar sebagai pengirim yang benar gitu. Jadi otentik pengirimnya, otentik juga datanya. Kemudian elemen berikutnya adalah non-repudiation. Non-repudiation adalah menjamin bahwa pengirim dan pengirim
menjamin bahwa pengirim data atau pesan itu tidak bisa mendinai atau menyangkal bahwa dia sudah mengirimkan pesan ke seseorang. Itu dilihat dari sudut pandang pengirim. Bisa juga dilihat dari sudut pandang penerima. Jadi penerima tidak bisa menyangkal bahwa dia sudah menerima pesan tersebut. Nah, ini disebut dengan non-repudiation. Oke. Nah, terkait dengan information security, ini ada tiga bagian dalam sebuah sistem atau IT system atau aplikasi. Yaitu ada security, functionality, dan usability. Nah, ini ada triangle-nya. Jadi kita lihat di sini ada bola di tengah-tengah. Sebentar, saya gunakan pennya dulu. Nah, di sini kita lihat bolanya ini ketika dia bergerak ke arah security, jadi tiga angle segitiga ini, ketika bola bergerak ke arah security, berarti fungsionalitas dan usability-nya berkurang. Jadi memang semakin aman, semakin tidak nyaman. Semakin nyaman, semakin tidak aman. Semakin fungsionalitasnya bagus, maka security-nya akan semakin berkurang. Semakin mudah digunakan, maka fungsionalitasnya semakin berkurang. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan ketika merancang security dari sebuah aplikasi atau sistem IT. Oke, inilah referensi dari slide ini, yaitu menggunakan isi konsil, ORG, kemudian juga ini ada website yang lainnya yang bisa nanti diakses. Oke, itu saja untuk bagian pertama dari rangkaian 5 video introduction to ethical hacking dan penetration testing. Kita lanjut ke video kedua ya. Ini siapa? Semangat pagi. Video ini adalah bagian kedua dari 5 rangkaian video tentang Introduction to Ethical Hacking and Penetration Testing. Ini outline-nya, dan bagian kedua ini akan membahas tentang Information Security, Threats, and Attack Vectors. Nah, ini adalah motives, goals, and objectives. Jadi serangan atau attack itu merupakan kombinasi dari adanya motif, method, dan adanya vulnerability. Maka bisa terjadi serangan. Nah, terkait dengan motives atau latar belakang dari serangan itu ada beberapa hal, ada banyak mungkin. Pertama, yang bisa terjadi adalah disrupting business continuity, yaitu tujuannya adalah mengganggu proses bisnis. Kemudian motif berikutnya adalah pencurian informasi, bisa juga memanipulasi data, menyebabkan ketakutan, tujuan politik, kemudian tujuan militer, kemudian merusak reputasi, dan juga ada juga motivasinya adalah membalas dendam. Nah, kemudian ini adalah attack vectors. Yang pertama kita lihat adalah cloud computing threats, bahwa seperti kita ketahui bersama, cloud computing itu sistemnya adalah sharing. Jadi provider menyediakan resource, nah resource tersebut bisa digunakan bersama-sama oleh berbagai klien atau tenant. Nah, karena dia bersama-sama, maka aplikasi yang berjalan bersama-sama di sistem cloud computing tersebut, jika terjadi ada flaw pada satu aplikasi, maka mungkin akan bisa mengakibatkan
serangan atau bahaya ke aplikasi-aplikasi dari customer lainnya. Kemudian Advanced Persistent Threats atau APT itu adalah jenis serangan atau metode serangan yang persisten dan membutuhkan dana yang besar dan biasanya dilakukan oleh organisasi untuk menyerang kompetitornya atau negara menyerang kompetitornya. Nah, itu advance. Jadi persisten dari mulai yang kecil sampai ke berhasil mencuri data. Jadi mulai ngirim email, memantau dan lain-lainnya. Itu dan dilakukan secara konsisten dan waktu yang lama. Kemudian attack vectors berikutnya adalah virus dan worms. Ini serangan yang sering terjadi dan umum terjadi dan bisa menyebar dalam waktu hitungan detik. Kemudian vektor attack jenis serangan berikutnya adalah ransomware. Nah, ransomware ini kalau pernah dengar bukan baru-baru ini, beberapa waktu yang lalu ada serangan virus WannaCry. Nah, WannaCry ini dia melakukan enkripsi terhadap data file-file yang ada di hard disk. Jadi jika sebuah komputer terkena serangan WannaCry, maka dia akan mengenkripsi file-file yang ada dalam hard disk tersebut. Kemudian si pemilik dari komputer tersebut tidak bisa membukanya karena sudah terenkripsi, dan si penyerang akan meminta bayaran kepada korbannya supaya mengirimkan dana dalam bentuk Bitcoin. Nanti setelah dana Bitcoinnya terkirim, maka si penyerang bisa membuka kembali enkripsinya sehingga si victim bisa mengambil kembali, mengakses kembali data-data yang atau file yang merupakan milik dari victim tersebut. Jadi ini disebut dengan ransomware. Kemudian jenis serangan berikutnya ada mobile threats. Jadi serangan terhadap yang terjadi di device mobile. Kemudian botnet. Botnet ini adalah jaringan dari bot atau robot-robot atau aplikasi yang berjalan di banyak komputer atau host. Ini bersama-sama melakukan serangan terhadap sebuah target. Contohnya ketika akan melakukan distributed DOS, denial of services. Nah, itu contohnya adalah serangan Smurf gitu ya, yang ping semua dari berbagai tempat ke satu target sehingga tujuannya denial of service. Oke, serangan berikutnya adalah insider attack. Insider attack ini memanfaatkan orang dalam. Jadi ada orang dalam yang authorized untuk melakukan sesuatu agar dapat diserang. Dia contohnya mungkin buka pintunya atau tidak mengunci sehingga maling bisa masuk kan gitu. Kemudian attack vector berikutnya phishing. Phishing ini adalah memancing seseorang untuk mengakses situs yang berbahaya atau mengakses atau memberikan data penting ke pihak penyerang. Contohnya sering terjadi adalah phishing menggunakan email. Seseorang atau penyerang mengirim email ke korbannya, victim, menyamar sebagai bank tertentu. Contohnya Bank BNI. Nah, ketika si victim mengakses link yang dikirimkan, maka si victim akan masuk ke sebuah website yang mirip dengan bank tersebut, tentunya Bank BNI. Dan ketika si victim memasukkan user dan password untuk masuk ke bank tersebut, maka user dan password tersebut akan direkam oleh si penyerang. Nah, sehingga dia mendapatkan user dan password untuk masuk ke website bank tersebut. Oke, kemudian web application threats adalah dia terhadap web aplikasi. Contohnya adalah untuk mencuri kredensial, untuk melakukan phishing, setup phishing site atau berkaitan dengan phishing tadi. Kemudian mendapatkan informasi private untuk juga untuk mengancam performance dari website atau membahayakan security.
Kemudian IoT threats ini terhadap Internet of Things devices. Jadi kalau ada flaws di IoT device-nya maka dapat diakses oleh penyerang dari secara remotely. Oke, kemudian ini beberapa tipe beberapa kategori threat, yaitu network threats, host threats, dan application threats. Nah, ini berdasarkan lokasi dari threats-nya. Kalau network berarti lokasinya di jaringan. Apa yang bisa terjadi di sana atau bahaya apa yang bisa terjadi di sana? Contohnya ada DNS dan poisoning, atau bisa juga denial of service atau firewall dan IDS attacks. Kemudian di bagian host mesin atau end station itu adalah malware attacks, overprinting dan lain-lainnya. Kemudian application threats di sisi aplikasi, contohnya adalah SQL injection dan lain-lainnya. Kemudian tipe-tipe dari serangan adalah ada 4 di sini. Ada operating system attacks, ini memanfaatkan kelemahan dari operating system. Jenis serangannya mungkin bisa terjadi adalah buffer overflow dan ya serangan yang lainnya. Contohnya sih buffer overflow. Kemudian misconfiguration attacks adalah dikarenakan administrator membuat mengkonfigurasi server itu tidak tepat atau ada kelemahannya, sehingga menyebabkan celah untuk bisa dilakukan serangan. Kemudian application level attacks, serangan di level aplikasi. Yang serangan yang bisa terjadi adalah seperti tadi, contohnya adalah SQL injection, cross-site scripting, dan buffer overflow. Kemudian ada juga tipe serangan string wrap code attacks. Ini serangan yang mengeksploitasi configuration settings dari off-the-shelf libraries and code. Jadi kode-kode atau library yang diambil dari yang siap dipakai diambil dari provider tertentu. Contoh mungkin ada yang aplikasi yang dijual, library yang dijual, atau diambil dari library-library yang tersedia di open source gitu. Contohnya seperti itu, maka disebut dengan string wrap code attacks. Nah, kemudian ini information warfare atau infowar. Infowar mengacu pada penggunaan ICT untuk meningkatkan daya kompetisi terhadap kompetitor tentunya. Jadi ada strateginya, bisa defensif atau ofensif. Defensif seluruh strategi dan action untuk melindungi against attack on city assets. Jadi lebih defensif itu berarti lebih berpikir bagaimana supaya bisa bertahan terhadap serangan dari kompetitornya. Kemudian ofensif melibatkan serangan terhadap city assets yang dimiliki opponent. Nah, ini ada gambarnya di sini. Ya, tentu media komunikasi adalah internet. Itu ada info security yang terpublikasi ke internet. Nah, kemudian ada antar perusahaan ini, ada yang defensive warfare, itu bisa melakukan prevention, deterrence, alerts, detection, emergency preparedness, response, dan lain-lain. Kemudian di offensive warfare bisa melakukan serangan, web application attack, web server attack, malware attacks, bahkan bisa man in the middle attacks, kemudian sistem hacking. Ya, sekian untuk bagian kedua dari 5 rangkaian video. Sampai ketemu di bagian ketiga. Mungkin untuk video bagian selanjutnya bisa ditonton di grup yang udah aku bagi tadi di grup kita. Link videonya udah aku bagi di grup kita, bisa ditonton masing-masing. Sekarang mungkin bisa open cam semua teman-teman untuk foto per screen-nya nih.
Untuk slide pertama, kita foto. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, foto 1, 2, 3. Oke, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, bisa nanti kita berikan, kita tanyakan kepada Bang Alex di sesi tanya jawab atau sesi diskusi nanti. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya di kelas kita pada sore hari ini. Semoga materi yang diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah bisa meninggalkan Zoom ini. Terima kasih.